Kireleson, kireleson, kireleson. Kireleson, kireleson, kireleson. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Ini adalah waktu yang sangat indah bagi kami. Jiwa kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair, begitu jiwa kami merindukan firman-Mu, Bapa. Kami ingin Kau mengurapi kami setiap kami pada saat ini, agar kami mengerti kehendak Tuhan, agar Kau berkata-kata pada setiap kami, Kau menjamah setiap kami, Kau selalu beserta dengan segala problem kami, kemanapun dan dimanapun kami berada dan Kau utus. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Kau berkata-kata menegur kami, Tuhan. Karena itu diamkanlah seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan Yesus. Agar firman ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami dalam akal pikiran kami yang terbatas. Di tengah-tengah firman-Mu diberitakan, apabila ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba menghalanginya, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan keluar dari ruangan ini, ruangan hati kami, sehingga Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kireleson, kireleson. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib suci-Mu, agar bukan karena kuat gagah manusia, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kita akan membacanya dengan berbalasan. Saya membaca ayat 13, Saudara 14 sampai nanti ayat yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus melarang muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudara-saudara, kalau kita pergi ke Holy Land, ke Israel, di sana ada dua tempat yang namanya Kaisarea. Yang pertama Kaisarea Maritim, tempat di mana ada teater yang biasanya dulu penguasa Roma sering datang ke sana, tempatnya di pinggir laut. Tapi yang kedua ada Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi itu tempatnya di Israel Utara, dekat Tel Aviv. Di sana sekarang tempat itu dinamakan Banias. Banias itu sebetulnya Arabisasi dari kata Yunani Paneas, dan Paneas itu salah seorang dewa Yunani saat itu yang disembah oleh orang-orang pagan. Nah, Yesus menyatakan, menanyakan tentang siapa dirinya, tentang siapakah anak manusia itu, dan Petrus menyatakan kemesiasan Yesus itu di suatu tempat, di suatu daerah yang bukan daerah Yahudi. Tentu ini ada satu maksud tertentu. Itu adalah daerah bukan Yahudi saat itu. Banias atau Kaisarea Filipi adalah daerah yang menurut sejarawan Flavius Josephus abad pertama
hampir 60% dihuni oleh suku Arab keturunan Ismail, namanya Iturea. Dan kata Iturea itu muncul dalam Lukas pasal 3 ayat 1. Iturea itu adalah keturunan Yetur, adiknya Nebayot, putranya Ismail. Sampai hari ini tempat-tempat itu banyak dihuni oleh suku-suku Arab. Tentu Yesus menyatakan kemesiasannya pertama kali justru di daerah yang bukan Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Kalau kita melihat pada zaman itu, kata anak manusia itu maknanya bisa ganda. Kalau murid-murid mendengar kata anak manusia dalam bahasa Ibrani, Ben Adam, artinya manusia biasa. Tetapi kalau murid-murid mendengarnya dalam bahasa Arab, Barnasya, itu artinya sang Mesias yang turun dari surga. Jadi salah satu karakteristik dari kekristenan itu adalah multilingual, multicultural. Kekristenan sejak awal tidak pernah identik dengan Ibrani saja, Aram saja, Yunani saja, tidak. Tapi kekristenan justru sejak awal muncul di suatu daerah yang lintas agama, lintas budaya, lintas bahasa. Dan Yesus berkarya bukan di Yerusalem, daerah yang lebih homogen Yahudi. Dia berkarya di Galilea. Dan Galilea menurut nubuat Nabi Yesaya disebut Galil Hagoyim, Galilea Gentile, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Tentu itu bukan suatu kebetulan. Tuhan memiliki plan yang luar biasa, bahwa karena Yesus itu bukan hanya milik bangsa tertentu. Yesus itu milik segala bangsa. Amen. Yesus itu adalah milik segala suku, bangsa, dan bahasa. Karena itu hanya kekristenan yang mewarisi warisan yang sangat pluralistik. Kalau Anda lihat agama-agama lain, Islam itu muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu dialek bahasa, satu budaya, yaitu budaya Arab. Itu pun hanya Arab Selatan, Arab Quraisy. Arab Utara itu kebanyakan Kristen. Hindu muncul dari satu bahasa dan satu budaya, yaitu Sanskerta. Buddha muncul dari satu bahasa dan budaya, yaitu Pali. Konfusianisme dari bahasa Cina, budaya Cina. Tao pun demikian. Tetapi kekristenan, apakah dia muncul dari satu bahasa? Tidak. Kalau kita mendengar bagaimana Alkitab dibaca pada saat itu, ketika Yesus pergi ke Bait Allah, dia berdoa dalam bahasa Ibrani. Dia membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani itu kita mengenal kata-kata haleluya misalnya. Tetapi kita mengajar para muridnya, ketika mengajar para muridnya, Yesus mengajarnya dalam bahasa Aramaik. Maranatha, kata-kata seperti Maranatha, Tuhan kami, Marana, Mar itu artinya Tuhan, Marana our Lord, Tuhan kami, Ta, datanglah. Hakal Dama, tanah darah. Evata itu bahasa Aram, bentuk perintah dari kata bukalah. Bahasa Arabnya iftah, bahasa Aramnya evata. Eli lama sabaktani, itu bahasa Arab. Tetapi Injil sampai kepada kita dalam bahasa Yunani. Karena pada saat itu lingua franca, bahasa perdagangan wilayah Israel menuju ke arah barat, termasuk Asia Kecil, Turki, Efesus, semuanya tertulis dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Maka kita mengenal Injil ditulis sampai kepada kita dalam bahasa Yunani. En arke en holokos, kei holokos en prostonteon, kei theos en holokos misalnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bahasa Yunani. Ketika Yesus berbicara dengan Pilatus, tidak diceritakan ada translator di sana. Pilatus pasti tidak bisa berbahasa Ibrani. Pilatus pasti tidak berbahasa Arab. Pilatus berbahasa Yunani. Jadi kemungkinan besar Yesus juga berbahasa Yunani. Tetapi ketika dia mengajar para murid doa Bapa kami, pasti dalam bahasa Arab. Karena dalam doa-doa Yahudi
yang sampai hari ini salah satu doa di sinagog itu diucapkan dalam bahasa Aram, namanya doa Kadis. Doa Kadis itu kuduslah. Doa Kadis itu menjadi salah satu pola dari doa yang akhirnya diajarkan Yesus menjadi doa Bapa kami. Kemudian ketika kita melihat Alkitab secara jeli, kita melihat kenapa Tuhan Allah itu, Yahweh, Sang Maha Ada itu menyampaikan firman-Nya kepada suatu negeri yang saat itu sudah dipersiapkan Israel. Saya pernah ditanya, kenapa Tuhan mengutus anaknya di Israel, tidak di tanah Batak saja? Saya bilang, kalau firman Tuhan diberitakan di tanah Batak abad pertama, 100 tahun belum go internasional. Karena waktu itu Batak masih makan orang. Tetapi karena diberitakan di tanah suci Israel, bangsa yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya, kita baru mengenal huruf abad keempat Masehi. Mereka sudah mengenal huruf 3000 tahun sebelum Masehi. Ini bangsa yang dipersiapkan Tuhan. Dan Israel waktu itu adalah taman mininya dunia. Dia bisa melihat orang berbagai macam bahasa berbicara. Satu contoh, banyak bahasa-bahasa itu juga diambil dari bahasa Alkitab, tapi orang tidak sadar. Saya berikan contoh. Kata bangkrut itu dari Alkitab. Itu dari bahasa Latin, Alkitab terjemahan bahasa Latin. Ketika Yesus mengubrak-abrik meja-meja penukar uang yang dibuat bisnis oleh orang Yahudi saat itu, maka Yesus marah dan diobrak-abriklah meja-meja penukar uang itu. Kenapa ada meja penukar uang? Karena pada saat mereka Paskah, pada saat mereka Pondok Daun, pada saat mereka Pentakosta Yahudi, itu datang orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, mereka naik haji ke Yerusalem. Nah, otomatis kalau mereka misalnya Simon dari Kirene itu Afrika Utara, dia pasti menukarkan uangnya dengan shekel di sana. Tetapi orang Yahudi bisnis di firman di bait Allah yang semestinya untuk memuji Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan, digunakan untuk melipat gandakan uang. Maka Yesus marah pada saat itu. Kalau misalnya dia membeli binatang korban di luar, katakanlah harganya 10 shekel, sampai di dekat bait Allah harganya dia 100 shekel. Karena itu Yesus marah sekali dan diobrak-abrik, dijungkir balikkan bangku penukar uang itu. Nah, bangku yang dijungkir balikkan itu bahasa Latinnya bangkurata. Bangkurata ini menjadi kata bangkrut dalam bahasa Indonesia. Ini sudah saya teliti secara etimologi. Kata bangkrut itu ternyata dari Alkitab bahasa Latin. Dan kenapa Alkitab tertulis dalam bahasa Latin? Alkitab tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, Latin, Aramaik. Salib Yesus itu tertulis dalam 3 bahasa. Tepatnya 3 bahasa atau 4 dialek bahasa. Kalau Anda membaca di Yohanes pasal 19 ayat 19 dan seterusnya, di situ dikatakan, maka dituliskah di atas kayu salib itu bunyi Yesus Nazaret Raja orang Yahudi dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, di sini semua salibnya itu karena salib Katolik ditulis INRI, Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Tapi kalau Anda pergi ke Yerusalem, salibnya tertulis kadang-kadang INBI, bukan INRI. INBI itu artinya Yesus Nazaret Basilios Israel. Mana yang benar? Kedua-duanya benar, ketiga-tiganya benar. Karena Alkitab berkata di atas kayu salib itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bunyinya Yeshua Hanosrim Melek Yehudi. Bahasa Yunani, Yesus Nazaret Basilios Israel. Bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Luar biasa. Saya bangga bahwa kekristenan itu memiliki warisan intelektual yang luar biasa, tidak pada agama lain. Dalam agama lain gampang sekali dikatakan, oh Arab itu Islam. Tapi Kristen tidak bisa. Diibranikan juga tidak hanya Ibrani, mau diaramkan juga tidak hanya Aram, mau diyunanikan akarnya bukan Yunani. Jadi Tuhan memiliki suatu master plan ke depan bahwa Yesus itu diutus untuk segala bangsa,
Dia Tuhannya bangsa-bangsa, Dia Tuhannya agama-agama, Dia Tuhannya bahasa.